Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai anatomi fisiologi sistem urinaria. Sistem urinaria. Jadi sistem urinaria ini adalah sistem ekskresi utama yang terdiri dari ada dua ginjal untuk mengekskresi urin. Kemudian ada dua ureter untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kemudian ada kandung kemih atau vesika urinaria. Kemudian kandung kemih ini merupakan tempat di mana urin akan dikumpulkan dan disimpan sementara. Kemudian ada uretra yang bekerja mengalirkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Jadi kalau kita lihat struktur utama sistem urinaria itu terdiri dari ginjal, ureter, kemudian kandung kemih, dan uretra. Ini pada gambar bisa dilihat yang tertulis kidney itu adalah ginjal, yang ureter itu adalah ureter saluran dari ginjal ke kandung kemih, bladder itu adalah vesika urinaria atau kandung kemih, kemudian saluran keluarnya namanya uretra. Sistem perkemihan ini merupakan organ vital yang sangat penting dalam melakukan ekskresi atau pengeluaran dari sisa-sisa hasil metabolisme tubuh. Jadi zat-zat yang sudah tidak digunakan itu akan dibuang melalui sistem perkemihan. Kemudian sistem ini juga bekerja untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Jadi ginjal itu sangat berperan penting dalam mengontrol keseimbangan cairan dan elektrolit. Sistem ini secara terus-menerus ini melakukan ekskresi atau membuang, kemudian melakukan reabsorpsi atau penyerapan kembali air dan zat-zat terlarut yang disaring tadi yang sudah difilter pada ginjal selama berada dalam tubulus. Ya. Kemudian jika masih diperlukan itu akan direabsorpsi dan dimasukkan kembali ke aliran darah. Kemudian yang sudah tidak dibutuhkan itu akan terus dibuang masuk ke ureter, vesika urinaria, dan keluar melalui uretra. Jadi fungsi dari sistem perkemihan ini adalah yang pertama mengatur volume darah dan tekanan darah, kemudian mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin melalui ginjal, kemudian juga dia menghasilkan eritropoetin, suatu hormon yang diperlukan untuk pembentukan sel darah merah. Makanya biasanya kalau seseorang mengalami gangguan ginjal, maka seringkali mengalami anemi. Kemudian berikutnya adalah melepaskan renin. Renin ini berperan penting dalam pengaturan tekanan darah melalui pengaturan sistem renin, angiotensin, aldosteron. Kemudian berikutnya, ginjal juga berperan penting dalam berkontribusi penting dalam pengaturan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat melalui urin. Kemudian fungsi ketiga dari sistem perkemihan adalah menghemat pengeluaran nutrisi dengan memelihara ekskresi pengeluaran nutrisi pada saat proses eliminasi produk sisa, terutama pada saat pembuangan nitrogen seperti urea dan asam urat. Jadi fungsi sistem perkemihan adalah mereabsorpsi kembali nutrisi yang masih bisa digunakan. Kemudian berikutnya adalah membantu hati dalam mendetoksifikasi racun selama terjadi kelaparan. Jadi asam amino yang masih memungkinkan untuk dilakukan deaminasi, itu akan dilakukan deaminasi. Ini adalah gambaran dari sistem perkemihan atau anatomi sistem perkemihan baik dari arah anterior atau depan maupun dari arah posterior. Nah, ini lagi adalah gambaran yang lebih dekat dari sistem urinaria. Pada sebelah kanan kita bisa melihat potongan dari ginjal.
di mana ada aliran darah yang masuk dari arteri renal masuk ke dalam. Kemudian dari arteri renal ini dia akan bercabang-cabang, kemudian sampai pada glomerulus. Kita lihat di sini ada renal piramid. Nah, di dalam sini adalah letak dari glomerulus yang ada pada ginjal. Nanti di bagian bulat-bulatan ada kita lihat nefron. Jadi nefron itu adalah unit terkecil dari ginjal. Nanti kita akan lihat lebih ke dalam lagi. Ya, di gambar A ini organ utama sistem urinaria. Kemudian di gambar B ini adalah posisi ginjal, ureter, kemudian vesika urinaria dalam rongga abdomen dengan aorta dan vena. Kemudian pada gambar C ini adalah kepotongan ginjal, di mana kita bisa lihat ada bagian korteks, kemudian ada nefron, ada bagian medula, ada pelvis renalis, kemudian ada ureter, kemudian pada bagian D, di sini kita lihat bagaimana arteri dan vena ginjal masuk ke dalam ginjal, dan pada bagian E ini adalah glomerulus, ya, glomerulus, kemudian yang dikelilingi oleh arteriol aferen pada korteks ginjal. Sekarang kita masuk di anatomi ginjal. Ginjal jumlahnya ada 2 dengan berat antara kurang lebih 150 gram atau antara 125 sampai 170 gram pada laki-laki, kemudian 115 sampai 155 gram pada perempuan, dengan panjang antara 5 sampai 7,5 cm dan tebal antara 2,5 sampai 3 cm. Kemudian letak ginjal itu bukan dalam rongga abdomen, tapi di belakang rongga abdomen, namanya retroperitoneal. Jadi ginjal kiri bagian atas itu sejajar dengan lumbal 1, bagian bawahnya dengan vertebra lumbal 4. Pada posisi berdiri, letak ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri. Ini penjelasannya karena pada sebelah kanan itu ada hepar bagian atas. Kemudian ginjal dilapisi bagian luar oleh selaput namanya kapsula adiposa dan bagian dalam namanya kapsula renalis. Struktur ginjal, kalau dibuat irisan memanjang dari medial ke lateral maka akan tampak 2 bagian. Bagian luar, sebelah luar itu ada disebut sebagai korteks dan bagian dalam disebut sebagai medula. Kemudian korteks itu penampakannya warnanya agak pucat. Kemudian dalam korteks terdapat korpuskel atau corpusculus renalis, ada tubulus contorti, kemudian ada permukaan tubulus collectus atau saluran pengumpul. Ya, permulaan dari saluran pengumpul. Sementara di bagian medula itu merupakan bangunan berbentuk piramid yang disebut sebagai piramid renalis. Ujung piramid ini akan menjadi nanti colix minor. Beberapa colix minor bergabung menjadi colix mayor. Beberapa colix mayor bergabung menjadi pelvis renalis dan berlanjut sebagai ureter. Kemudian pada medula itu ada angsa Henle. Itu sebagian dari pars descendens dan pars ascendens dari tubulus Henle. Kemudian sebagian besar tubulus collectus atau saluran pengumpul. Kemudian untuk vaskularisasi dari ginjal atau pembuluh darah ginjal, ginjal mendapatkan darah dari arteri renalis. Ini merupakan cabang dari aorta abdominalis. Sebelum memasuki ginjal, arteri renalis ini bercabang menjadi 2, yaitu ramus anterior dan ramus posterior. Ya, ini adalah arteri atau vaskularisasi ginjal dari arteri renalis yang kemudian bercabang-cabang sampai dengan cabang-cabang terkecil. Di sini bisa dilihat dia
ada yang ke kanan, ya ada yang ke ini tadi ya, yang ada segmen anterior, ada segmen posterior, kemudian masuk lagi ke interlobular. Ini untuk vaskularisasinya. Kemudian ramus-ramus ini bercabang 5 lagi menjadi ada arteri segmentalis yang memvaskularisasi satu segmen ginjal. Arteri segmentalis memberi cabang arteri interlobaris dan memberi cabang arteri arcuata. Arteri arcuata memberi cabang dalam korteks ginjal disebut arteri interlobularis. Arteri interlobularis bercabang-cabang menjadi arteriol aferen. Kemudian arteri aferen menuju kapsula Bowman dan bercabang-cabang berupa kapiler. Kapiler-kapiler ini bersatu menjadi arteriol aferen. Jadi tadi datang sebagai aferen, kemudian nanti kembali sebagai aferen. Kemudian kapilari-kapilari pada kapsula Bowman disebut glomerulus. Arteriole aferen membentuk anyaman pembuluh darah pada tubulus contortus dan tubulus Henle. Sebagian memberi cabang ke pelvis renalis disebut arteri recta. Arteri recta memvaskularisasi tubulus Henle dan tubulus collectivus membentuk anyaman pembuluh darah menjadi vasa recta. Secara mikroskopis, ginjal terdiri dari nefron berjumlah kurang lebih 24 juta nefron. Nefron terdiri dari yang pertama glomerulus. Nah, di glomerulus inilah terjadi proses filtrasi pada ginjal. Kemudian setelah glomerulus masuk ke tubulus. Nah, di tubulus ini terjadi filtrasi untuk diubah menjadi urin. Jadi difilter kembali atau disaring kembali. Secara morfologis ada dua macam nefron. Yang pertama adalah nefron kortikal. Terdapat di 2/3 bagian luar korteks, kurang lebih 85% jumlah nefron mempunyai loop Henle atau lengkung Henle pendek dikelilingi kapiler disebut peritubular kapiler. Kemudian jenis nefron yang kedua adalah nefron juxta medular. Dekat ke arah medula ini kurang lebih 15% dari nefron. Glomerulus lebih besar, loop Henle lebih panjang, kemudian dikelilingi kapiler peritubulus yang disebut vasa recta. Arteri renalis memvaskularisasi ginjal setelah bercabang-cabang akhirnya menuju masing-masing nefron dalam bentuk arteriol aferen. Kemudian memasuki tubulus yang mengalami invaginasi yang disebut kapsula Bowman dan membentuk kapiler. Kapsula Bowman dan kapiler inilah yang disebut sebagai glomerulus. Kapiler ini kemudian meninggalkan glomerulus dan membentuk arteriol aferen. Arteriol aferen ini membentuk kapiler yang mengelilingi tubulus. Nah, sekarang kita berbicara mengenai tubulus ginjal. Setelah mengalami filtrasi, cairan akan ditampung dan mengalami berbagai proses di tubulus ginjal. Pertama, tubulus proksimal, itu adalah menampung hasil filtrasi glomerulus, berkelok-kelok disebut tubulus contortus proximalis. Loop of Henle, ini adalah kelanjutan dari tubulus proximalis, tidak berkelok-kelok, terdiri dari pars descendens atau bagian yang turun, dibagi bagian tebal dan tipis. Kemudian pars ascendens dibagi dua, bagian tebal dan tipis. Yang ketiga, ansa Henle, pertemuan pars ascendens dan descendens dalam berupa lengkungan. Ya, selanjutnya ini adalah nefron dan peritubular vasa. Jadi kalau kita lihat, bagian luar ini adalah bagian dari korteks, kemudian bagian sebelah dalam ini adalah bagian medula. Kemudian ini adalah nefron pada area korteks, namanya nefron kortikal. Kemudian ada pembuluh darah aferen, arteriol aferen. Ya. Kemudian ada eferen. Ini aferen, kemudian bercabang menjadi eferen. Ini arteri, kemudian ini adalah anyaman venanya, ya, anyaman vena yang membawa darah kembali. Anyaman vena ini kita lihat bahwa dia mengelilingi tubular. Ini fungsinya untuk
sisa-sisa filtrasi yang difilter di tubular ini dikembalikan melalui pena. Kemudian dia akan masuk ke pena pengumpul, ya, yang ini. Kemudian jadi di bagian medula ini adalah lebih banyak adalah ductus pengumpul, ya, atau collecting ductus yang ini. Kemudian ada berikutnya jenis nefron berikutnya adalah nefron juxtamedular. Ini bagian tubulusnya ini lebih banyak berada pada area medula. Kalau yang tadi ini adalah nefron kortikal, itu sebagian besar tubulusnya berada di bagian korteks. Kemudian yang lengkung di bawah ini adalah namanya loop of Henle atau lengkung Henle. Kemudian kita masuk di ureter. Ureter itu adalah saluran yang keluar dari ginjal. Ureter membentuk cekungan di medial pelvis renalis pada bagian hilus ginjal. Panjangnya sekitar 25 sampai 35 cm pada orang dewasa. Ureter ini terletak di jaringan penghubung ekstraperitoneal dan memanjang secara vertikal sepanjang otot psoas menuju ke pelvis atau panggul. Setelah memasuki rongga panggul, ureter memanjang ke depan atau anterior bergabung dengan kandung kemih di bagian posterolateral. Jadi ureter ini masuk dari belakang. Pada setiap sudut ureteropesika, ureter terletak secara oblik atau miring melalui dinding kandung kemih sepanjang 1,5 sampai 2 cm sebelum masuk ke ruang kandung kemih. Ureter mempunyai 3 penyempitan sepanjang perjalanan. Yang pertama adalah di tempat pelvis renalis berhubungan dengan ureter, ya di bagian ginjal, ya. Kedua, di tempat ureter melengkung pada waktu menyilang pada apertura pelvis superior, di tempat dia melengkung pada bagian bawah. Kemudian penyempitan yang ketiga adalah di tempat ureter menembus dinding vesika urinaria. Kemudian pembuluh darah yang memperdarai ureter adalah dari arteri renalis juga, arteri spermatica interna, arteri hipogastrika, dan arteri vesikalis inferior. Jadi ada 4 sumber arteri yang memperdarai ureter. Persarapan ureter sendiri merupakan cabang dari plexus mesentericus inferior, plexus spermaticus, dan plexus pelvis. Sepertiga bagian bawah dari ureter terisi sel-sel saraf yang bersatu dengan rantai aferen dan nervus vagus. Rantai aferen dari nervus thoracalis 11, 12, dan nervus lumbal. Dinding ureter ini mengandung otot polos tersusun dalam berkas spiral longitudinal. Jadi struktur ototnya adalah otot polos dengan bentuk berkasnya spiral longitudinal dan sirkuler. Kontraksi peristaltik teratur 1-5 kali per menit. Ini bekerja untuk menggerakkan urin atau hasil filtrasi dari pelvis renalis ke kandung kemih dan disemprotkan setiap gelombang peristaltik. Ureter berjalan miring melalui dinding vesika urinaria untuk menjaga ureter tertutup, kecuali selama gelombang peristaltik dan mencegah urin tidak kembali ke ureter. Berikutnya, kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga yang terletak di rongga pelvis, di panggul, ya, pada separuh anterior dari pelvis, pada bagian depan dari pelvis, di belakang dari simfisis pubis, jadi pada bagian bawah. Jadi kalau kita menggunakan area abdomen, maka dia pada area abdomen bawah tengah. Ya. Jarak antara kandung kemih dan simfisis pubis diisi oleh jaringan penghubungnya longgar, yang memungkinkan kandung kemih untuk melebar ke arah kranial ketika terisi. Jadi, kalau misalnya kandung kemih terisi, maka dia akan mengembang ke arah atas. Peritoneum melapisi tepi atas dari kandung kemih, dan bagian dasar ditahan secara longgar oleh ligamen. Jadi ada ligamen yang menahan di bagian bawah. Kandung kemih juga dibungkus oleh sebuah fascia yang longgar. Fascia ini adalah pembungkus otot. Lapisan jaringannya memiliki struktur yang sama seperti ureter. Ketika kosong, bentuknya seperti balon yang tidak berisi udara. Ketika berisi sedikit penuh, bentuknya seperti sphere.
semakin terisi oleh urin kandung kemih, berkembang menjadi sebuah bentuk pir yang menonjol ke arah rongga abdomen. Jadi kita lihat di gambar ya. Kemudian bagian mukosa dari kandung kemih adalah epitel berbentuk transisional. Ini fungsinya ketika kandung kemih mengembang, pada saat terisi urin, bisa mengembang tanpa robekan. Makanya sel-selnya itu terdiri atas epitel berbentuk transisional. Kemudian di bagian bawah kandung kemih ada area berbentuk segitiga yang dinamakan trigonum. Ini tidak mempunyai lipatan atau ruga seperti bagian lainnya. Bagian tersebut adalah tempat di mana masuknya kedua ureter dari arah keluar uretra. Di lapisan tengah kandung kemih sendiri terdiri dari lapisan otot, terdiri dua macam otot polos, yaitu otot sirkuler dan longitudinal. Fungsi kandung kemih ini adalah menahan agar supaya kencing tidak keluar. Jadi di bagian di mana urin masuk dari ureter ada lipatan kecil, fungsinya sebagai katup ya, mencegah agar supaya urin tidak kembali ke ureter. Kalau kembali ke ureter namanya hidronefrosis, jadi bisa menyebabkan ginjal itu rendam cairan, namanya hidronefrosis. Jadi fungsi lipatan ini mencegah agar supaya urin yang sudah masuk ke kandung kemih tidak lagi naik ke bagian ureter. Di perbatasan antara uretra dan kandung kemih, uretra ini adalah saluran keluar yang ke bawah ya. Terdapat juga sphincter. Sphincter ini memiliki dua bagian, yaitu sphincter internal dan sphincter eksternal. Sphincter internal terdapat di bagian pembukaan uretra bagian dalam, dan di bagian inferiornya terdapat sphincter eksternal yang pembukaan dan penutupannya dapat diatur secara sadar. Karena permukaan itu ditutup oleh lapisan otot rangka atau otot volunter atau otot yang disadari. Kemudian kandung kemih memiliki vaskularisasi atau diperdarahi dari beberapa sumber, termasuk dari arteri vesika, kemudian arteri media, dan ada juga cabang dari arteri obturator, arteri gluteal inferior, dan arteri iliaca interna. Cabang dari uterus dan vaginan juga mempunyai peran dalam aliran darah kandung kemih pada perempuan. Muara pena kandung kemih bermuara di plexus Santorini dan akhirnya aliran darah berujung di pena hipogastrika inferior. Jalur limpa kandung kemih bermuara di nodus iliaca eksterna, nodus hipogastrika, dan nodus iliaca. Sekarang kita berbicara uretra dan meatus. Uretra adalah sebuah saluran yang keluar dari dasar kandung kemih ke permukaan tubuh. Uretra pada laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang cukup besar. Uretra perempuan panjangnya sekitar 4 cm dan sedikit melengkung ke depan ketika mencapai bukaan keluar atau meatus, saluran keluar, lubang keluar yang terletak di antara klitoris dan lubang vagina. Pada laki-laki, uretra merupakan saluran gabungan untuk sistem reproduksi dan pengeluaran urin. Uretra pada laki-laki panjangnya sekitar 20 cm dan terbagi dalam 3 bagian utama. Uretra pars prostatica menjulur sampai 3 cm di bawah leher kandung kemih melalui kelenjar prostat menuju dasar panggul. Berikutnya adalah uretra pars membranosa. Ini panjangnya sekitar 1-2 cm dan berakhir di mana lapisan otot membentuk sphincter eksternal. Bagian distal adalah pars cavernosa atau penis uretra. Sepanjang sekitar 15 cm, bagian ini melintasi melalui penis ke orifisium uretra pada ujung penis. Ya. Nanti kita akan lanjut pada video yang kedua terkait dengan fisiologi dari sistem urinaria. Saya kira demikian pertemuan kita pada kesempatan ini dan selamat belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.